Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad mudharabah pada asuransi syariah. Akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah merupakan salah satu akad dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Istilah mudharabah memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, mudharabah yang artinya berpergian di muka bumi untuk berdagang. Mudharabah disebut juga dengan qirat, yang berasal dari al-qardu yang artinya al-qatu, potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Adapun secara definisi terminologi, bagi mudharabah diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut. A. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja usaha dari pihak lain. Yang B. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian dari keuntungannya. C. Hambali berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu dari keuntungannya. D. Syafi'i berpendapat bahwa mudharabah adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antara keduanya. Setelah diketahui beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara pemilik modal sahibul amal dengan pengelola usaha mudharib dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan. Dasar hukum akad mudharabah ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Islam memandang mudharabah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini ditampakkan dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berarti sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung keberkahan adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirat, memberikan modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, berdasarkan ijma. Adapun ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Yang keempat, berdasarkan qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada musyaqqah, menyuruh seorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Jenis-jenis mudharabah terbagi 2. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelola risiko yang memenuhi ketentuan syariah serta memiliki prinsip tolong-menolong yang melibatkan nasabah dan pengelola asuransi. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Jadi, secara umum asuransi syariah adalah sebagai asuransi yang berprinsip operasionalnya didasarkan
pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana pada asuransi syariah ini terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti mengandung unsur gharar, penipuan, maisir, perjudian, riba, bunga. Dalam asuransi syariah, peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah, sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta sahibul mal dan perusahaan asuransi mudarib. Dalam transaksi inilah diterapkan unsur akad mudharabah, karena antara peserta dan perusahaan saling mendapatkan keuntungan secara berinvestasi dengan prinsip bagi hasil dan tolong menolong. Sekian penjelasan dari saya. Salah silapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.